Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari kita buka dan baca bersama di Yohanan atau Yohanes pasal 16 ayat yang pertama. Yohanan atau Yohanes pasal 16 ayat yang pertama. Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu supaya kamu jangan tersandung. Ini adalah pesan Tuhan Yesus HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya, supaya tidak ada di antara para muridnya pada waktu itu menjadi tersandung dalam imannya, supaya mereka tidak menjadi kecewa kepada Yesua, supaya mereka tidak menolak Yesua, supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesua sebagai guru mereka, sebagai Tuhan mereka, sebagai juru selamat mereka. Maka pagi ini kita akan belajar hal yang sama, bagaimanakah supaya kita juga tidak tersandung dalam kehidupan kita ini. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya mereka ini tidak tersandung, Bapak Saudara? Ayat yang kedua kita akan lihat bersama. Mereka akan membuat kamu terkucil dari sinagoga, tetapi saatnya tiba bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir sedang mempersembahkan ibadah kepada Elohim. Ini konsekuensi yang harus ditanggung oleh para murid Yesua, bahwa mereka akan dikucilkan dari tempat ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi akan memusuhi murid-murid Yesua. Bahkan ada orang-orang yang akan membunuh para muridnya, sedangkan mereka berpikir mereka sedang berbuat bakti atau beribadah kepada Elohim. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka akan melakukan hal-hal ini kepada kamu karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Yang melatar belakangi kenapa banyak orang mengucilkan dan bahkan berusaha membunuh para murid Yesua, karena mereka tidak mengenal Bapa surgawi dan mereka tidak juga mengenal Yesua. Kalau mereka mengenal Bapa surgawi mereka, kalau mereka mengenal Yesua HaMasiah, kalau mereka percaya kepada Tuhan yang hidup, maka mereka tidak akan menganiaya para muridnya. Lalu ayat yang keempat. Namun aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu supaya bila mana saatnya tiba, kamu dapat mengingatnya. Bahwa aku telah mengatakan kepadamu, tetapi aku tidak mengatakan hal-hal itu kepadamu dari semula, karena aku masih ada bersama kamu. Para murid harus mengingat pesan Tuhan Yesus, supaya kelak ketika ada kesukaran, kesulitan, ketika ada orang mengucilkan mereka, membenci mereka, bahkan berniat membunuh mereka, mereka tetap beriman kepada Yesua HaMasiah. Kita akan lihat juga dan baca bersama di kitab Yohanan pasal 15 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan, Bapak Ibu. Sekiranya dunia membenci kamu, kamu mengetahui bahwa dia telah membenci aku sebelum kamu. Tuhan Yesus ingatkan, dunia membenci kamu sebagai murid-muridku karena dunia sudah membenci aku terlebih dahulu. Ayat 19. Sekiranya kamu berasal dari dunia ini, tentu dunia akan mencintai miliknya sendiri. Namun karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Inilah alasan kenapa murid-murid Yesua dibenci oleh orang-orang dunia. Karena murid-murid Yesua tidak berasal dari dunia ini. Mereka berasal dari Samayim atau surga. Maka sangat wajar kalau dunia membenci para murid, karena murid-murid bukan menjadi milik dunia ini. Satu ayat lagi, ayat yang ke-20. Ingatlah firman yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, maka mereka pun akan menganiaya kamu. Jika mereka memelihara firmanku, maka mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tuhan Yesus dianiaya, maka para muridnya pun juga bisa mengalami penganiayaan. Walaupun dalam bentuk yang lain, walaupun tidak seberat apa yang pernah ditanggung oleh Tuhan Yesus HaMasiah. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara,
apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu terus terjadi hingga sekarang ini. Kita melihat bagaimana orang-orang percaya, orang-orang Kristen mengalami penganiayaan dari dunia ini. Mereka tidak bisa bebas dalam beribadah. Mereka sulit membangun tempat untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara barangkali mengenal saat ini evangelis yang cukup viral, yang sangat viral Bapak Saudara, putra Aceh asli, evangelis Abraham Effendi Usman. Saya mengenal beliau sejak awal beliau percaya kepada Yeshua HaMashiach. Bagaimana sukacitanya, gembira hatinya menerima keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi saya sangat mengerti bagaimana beliau sangat menderita di dalam penolakan, di dalam kebencian yang dilontarkan oleh pihak keluarga, oleh orang-orang lain, oleh karena imannya kepada Yeshua HaMashiach. Tetapi saya bersyukur hingga sekarang beliau tetap kuat di dalam iman. Bahkan beliau dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran bagi banyak orang, sehingga banyak orang berbalik kepada Tuhan yang hidup. Mereka percaya kepada Yeshua HaMashiach untuk menerima keselamatan di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, menjadi murid Tuhan Yeshua HaMashiach memang akan diberkati oleh Tuhan Yeshua. Kita percaya bahwa menjadi murid Yeshua kita akan dipelihara. Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan luar biasa. Tetapi ingat, menjadi murid Tuhan Yeshua HaMashiach tidak berarti bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak berarti bahwa semuanya akan menjadi mudah. Tuhan izinkan ada kesukaran yang harus kita tanggung. Tuhan izinkan ada penderitaan yang harus kita alami dalam kehidupan ini. Namun Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, mari tetap beriman kepada Yeshua. Barangkali ada begitu banyak orang tidak menyukai kita oleh karena iman kita. Barangkali mereka membenci kita, memfitnahkan kepada kita hal-hal yang jahat. Namun percayalah, Dafar Elohim atau sabda Tuhan itu terus tergenapi hingga sekarang ini. Karena itu jangan saudara tersandung. Saya menyampaikan pesan kepada saudara-saudara saya yang saya kasihi, orang-orang yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach dari latar belakang agama apapun. Saya ingatkan dan saya dorong kepada setiap saudara, apapun yang terjadi, penolakan dari dunia ini, kebencian yang dilontarkan oleh banyak orang kepada saudara, oleh karena saudara beriman kepada Yeshua, maka saudara harus tetap beriman kepadanya. Saudara tidak boleh tersandung, saudara tidak boleh kecewa, saudara tidak boleh meninggalkan Yeshua HaMashiach, karena hanya di dalam dialah ada keselamatan, di dalam dialah ada kehidupan kekal. Demikianlah saudara, tetap bersyukur, andalkan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Saya percaya Bapa Surgawi kita akan memberkati hidup saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Semangat pagi.